Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busana penonton N2S TV dimanapun berada, pas Bali di acara Pasisi Kampung Halaman N2S TV. Mudah-mudahan busana kami pasui dalam keadaan sehat walafiat. Sabah itu pula kami nan ala duduk di meja bulet ko, ada tulang, ada oget pangulu, ya termasuklah kawan-kawanan bekarajo. Ko indak karena bulan, indaklah bintang meninggi hari, ko indak karena tuan John Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kamari. Ayolah di meja bulet ko, sekali lagi. Beda, itu saja bule, ada yang bule. Itu apa ko? Beko kita ceritakan ini. Jadilah ko itu bisa nak penonton, apa otak kami hari ko? Itulah sedang kami bahas. Padialah patah pandayung biduk sampai jauh ke muaro. Alamahota kami balik sama duduk, malah petaraga ke sana saudaro. Di sana. Itulah di sana. Mudah-mudahan yuk kita sehat-sehat deh. Kalau masuk kita di tahun 2023. Yo macam nan alah kami sampaikan pada edisi nan lalu. Masuk bana pun kita di tahun 2023 ko Ogek Muzir, tulang. Kan ala kita bayang-bayangkan situasi dan kondisi seperti tahun lalu. Nan 2022 itu masih akan berlanjut dan terasa di tahun 2023 ko. Contohnya, tadi kita pai kasiko, berputar-putar gitu kan? Alah, maksud hati mencari agak lancar. Nan lancar. Tertib. Kiranya serupa saja kondisi ini. Macet di siko, macet ke situ. Itulah salah satu situasinya. Dan situasi-situasi yang lain pun akan terasa juga di situ. Ya contohnya lah tadi. Mengapa jadi kita berputar-putar karena macet di sini, macet di siko? Ya karena pasar itu kan. Ala beroperasi, kegiatan ekonomi ala berjalan, maka kegiatan masyarakat dan aktivitas masyarakat pun berjalan. Nah kebutuhan orang pun ya mungkin semakin banyak. Itu aja dah. Nah jadi tulang nanyunan tahu kalau kondisi pasar nan baru kok kan macam ini. Kan ini kan dulu kapal lorong di situ. Jadi dan setiap hari ada aktivitas. Tapi macam nang apa basuaya binyo, ndak peduli le tulangku. Mungkin ala jenuh tulangku. Masuk awal 2023, PR tuh ndak salah sih. Alah, baik itu juga. Jadi datang si tulang ya sudahlah. Mungkin dah, tapi kita tanya juga lah, apa isi hatinya. Coba lah. Oke. Apa? Ini kan sudah ku pelajari. Jadi gara-gara yang bulat itu udah ku pelajari dari mana histori sejarah dari jeruk mandarin ini. Jadi dia memang bulat, seperti meja ini bulat. Itu kata Mbok. Macam yang apa tulangku? Bingungan ini di awal tahun kok. Kutanya sama tulangku Gogel kan, Om Gogel, Uncle Gogel. Mengapa lari ke Iko? Jeruk mandarin. Mengapa ada apa? Bukannya bisa-bisanya tulang bawa ini apa ini? Kenapa ini? Bukannya kita membahas jeruk mandarin? Pasar. Itu ada kaitannya jeruk mandarin. Itu nyambung dia. Lanjut. Bentar ya. Lanjut. Udah aku pelajari sama tulangku ini, Om Gogel ya kan. Jadi di sini diterangkan kalau ini kita tanam berbuah dan buahnya ini kan manis. Dan buah ini pasti dicari orang karena manisnya itu enak ya kan. Dan jarang ditemukan jeruk yang kecil mandarin ini. Jadi kalau kita jual ke pasar itu, ya otomatis akan laris. Kan ada hubungannya. Nilai jualnya bagus. Supaya tahu tulang. Apa itu? Jeruk mandarin ini ceritanya hanya apa namanya? Pada saat menjelang hari raya Imlek bagi
orang Tionghoa. Iya. Ini menjadi sesuatu penganan, hidangan, hidangan Iya. pelengkap, Tradisi mereka. tradisi Ah. untuk membawa katakanlah kesehatan dan tentu kesejahteraan. Itu Datang si tulang maksudnya tiap hari mau dia dikonsumsi. Iya. Oh. Karena kan ini Hmm. pada posisi mau Imlek baru muncul dan harganya pun tinggi dan tidak ada di pasar tradisional. Betul. Ini bukan pasar modern, tradisional. betul. Iya Itu kan, ya, nah, kan. Mana yang betul? Kalau yang modern itu pasti ada ini. Lengkeng apapun apa lengkap situ, buah pir, buah apa. Jadi yang ada di kota kita kok masih Bukan tradisional. Iya, Kak. Makanya nggak ada ini. Iya. Paham tuh Mama. Kan ada hubungannya. Juru Mandarin sama pasar Iya, kan ada pasti hubungannya itu. kan. Hanya ada di Buktinya. pasar yang modern. Ini yang ada di minimarket lah. Iya, supermarket minimarket, gitu swalayan, lah. Swalayan. mini plaza ya kan. Iya, iya. Ini ada di situ berarti. Ketinggalan mana gitu ke baik Mama. Jadi rencana tulang mau bertanam ini. Iya, bercocok tanam ini jadi ku jual lah di pasar tradisional itu, biar harganya jangan tinggi. Oke, mudah-mudahan tercapailah cita-citamu. Iya. Itunya lagi Tapi dah. masalahnya Ah, kemarin gini ya, waktu aku mau itu menjajaki mencari kios di pasar lah ya kan. Aku mau berusaha berjualan. udah Tapi ketinggalan. Orang sudah selesai. Bang udah selesai kita membahas pasar itu. Gedungnya sudah selesai. Oh, iya, Tapi gedung masih ada udah masalah yang belum selesai. selesai. Riuhnya yang masih hari Iya ini. itunya. Ah, Maksudku gini, waktu proses itu kan aku cari-cari Mau menambah Lapa. kios. Lapa. lah apa bukan menambah kios. Oh, lapa. Aku kan nggak rakus. Iya. Cuma satu kios saja. Tapi susah dapatnya. Yang kuhadapi bukan yang berwenang ke sana, tapi orang-orang yang luar, resmi, macam orang-orang luar lah. Iya, yang tidak berkepentingan langsung. Iya. Tapi ada masalah duit. Hmm. Nah, itu kan bukan jual beli pasar kios itu kan. HGU-nya atau apa? Hak milik. Saya menyewa. Ya kan, hak gunanya. Enggak lah. Kalau pasar itu tempat orang jual beli. Iya, kios itu dapatnya harus kita bayar. Nah, kalau itu Iya, itu. kalau itu Penjelasan ini belum dapat kita yang resmi. Minum dulu. Kalau minum itu- dulu. kalau ada yang jual beli kios, kalau Iya. itu Kita tanya Om Tulangku dulu, Om nggak Gogel. usah tanya. Iya. Nggak tahu dia. Sebelum tulang sampai ke pun hari ini, Ah, sebelumnya itu, ah, sebelum pun para pedagang masuk ke pasar yang baru ini, ah. kan sudah banyak cerita. Iya. Oh iya, Halah berseliweran banyak ya. cerita tadanga. Iya. Di lapo kopi, di kafe, apalagi di medsos. Ah, Iya kan? iya. Ada uang, ada lapak. Oh. Itu dah. Berarti sama lah waktu kejadian waktu masih anak muda lah ya kan. Ah. Ada uang, Ada. abang sayang. Ada uang, ada cinta. Iya. Abang sayang. Abang sayang. Nggak ada uang, Abang melayang. abang melayang. Iya. Terbuang. Iya. Terbuang. Macam panas aja mudo. Oh. Nah itu udah kami alami. Sama dengan Pak Suti itu. Udah kami alami itu. Oh iya. Nah, Jadi, yang jelasnya kami belum mengalami tua. Ah. Nah, itu fakta. jadi di sana penonton, terutama para pedagang dan calon pedagang, ya kanan lewat we, Iya. untuk mendapatkan kios atau lapak di pasar, di gedung pasar nan baru itu, Ah. kalaupun bukan pasar modern namanya, terserah lah, ya kan? Iya. Jadi kenalah bertaburan cerita, iya kan? Iya. Sudah bertabur cerita soal itu, sampai-sampai ada kasus, kan? Cerita apa itu, Mama? Bah, kalau yang dibaca pula dan sudah diberitakan dah, Iya. Iya, Iya, ngerti. Kayak panang berang itu ya. ada kan? Oh, Numa ya. Ada oknum ASN Ah. Diduga. bukan diduga lagi dah, Oh, iya. melakukan penipuan kepada calon pedagang. Jangan baik itu, Mama. Bah, itu Kena nanti Mama dah. itu. Kalau diduga itu udah itu bahasa
Itu sudah diberitakan. Ada buktinya, Kalau oknum Pak? ASN itu sudah diberitakan dan konon katanya Udah diciduk petugas ya, Mama. sudah ditangkap kepolisian, oleh ya. polisi. Ada buktinya rupanya. Ada. Iya benar. Kalau yang ASN, Iya. Tapi kami kemarin makanya batal aku mendapat kios karena dibuat pernyataan tidak memberikan uang dari dinas perdagangan. Itulah. Jadi Makanya kalau ku cerahkan duit tapi ada pernyataanku nggak memberikan duit. Kan kemana? nah itu. Jadi oknum ASN tadi itu jelas-jelas diberitakan. Iya. Jale-jale diberitakan. Iya, Maaf iya. dulu kepada korban, iya kan? Dan bersangkutan. Memberi uang 35 juta K. Apa itu kah? Keluarga? Kilo. Kakak? Kan itu istilah kini, istilah munak kini. Yang tahu ambo. Itu kita tanya kameramen. Kalau Apa kita itu gini? pergi ke kantor Kakak, apa iya, kan? Ke kantor. Ada KTP, ada kakak. Berarti itu kak. Bukan kakak. Jadi- Kalau di daftar makanan, jus Iya. jus Iya. pokat 18K. Iya, Berarti iya. 18.000. Iya. Jadi kalau 35 juta K, Iya. berarti kan 85 juta rupiah kamu cemil. Oh iya betul kata Om Gogel ini kak itu untuk mempersingkat bilangan ribuan ya. Jadi ditambah puluh sama kalau mau dapat kios ada kunci kan? Oh iya. Tambah pula lagi uang kunci kios. Iya. 6 juta. Apa? Itu yang diberitakan loh. Diberitakan Udah itu. siap tulang itu? Ada anggaran segitu? Oh, nggak ada. Memang Nggak usah ada beli aturannya, bilang. ada aturan yang tertulis dia itu. Namanya lah agen jual beli, penipuannya itu tudang. Ya, Mama lagi juga bilang dikatakan oke apa agen. Sedangkan Indonesia menghapus calo sampai di kepolisian ada jangan melalui calo. Urusan melalui calo atau maklar. Ini Mama mengarahkan agen lagi kelewat Mama. Dan tabaco di berita, dan tabaco di informasi, itulah isinya. Dan sudah ditahan oleh polisi oknum ASN itu. Iya. Dan konon tidak berjalan sendiri, ada kawannya pulo. Itu dah. Jadi sedang pengembangan Leko. Kasus bro. Berarti pokoknya dikatakan sedang diproses. Iya. Selain daripada itu, memang kasak kusuk soal jual beli kiosko, ala tadanga saja sebelum proses pindah para pedagang dan ditampung di lapangan bola itu ke gedungan baru. Itu ala beredar cerita sadono, mangece orang untuk lapak saja ya 2 bali juta. Ini kok contoh dah. Nah, aku lagi kurang begono orang nak bau usaha, aku lagi usaha orang kok mengeluari kepeng pulo. Tapi baik itu pun dosa anak penonton sekalian, ya. Itulah nan kejadian. Ya. Seterusnya, kami istirahat dahulu. Pada sesi berikutnya Beko, kalau tadi ada oknum ASN, ternyata ada pula oknum non ASN. apa pula itu? Beko kalau kita ceritakan posisi kampung halaman. Pedagang pasar Sibolga-Nauli kembali mempertanyakan terkait laporan kasus penipuan jual beli kios pasar Sibolga-Nauli yang melibatkan sebanyak 52 orang pedagang yang telah menyetorkan uang untuk mendapatkan kios atau pelataran. Para pedagang tertipu oleh oknum bernama Iksan Hutagalung yang telah menawarkan lapak kios dan pelataran, dan dari keseluruhan pedagang total uang yang diraup pelaku sekitar 800 juta rupiah. Martion Sikumbang, Ketua Forum Pedagang Bersatu menjelaskan pelaku memberikan iming-iming kepada para pedagang bahwa pelaku dapat membantu mereka untuk mendapatkan kios dan pelataran.
Namun kenyataannya para pedagang hingga kini tidak mendapatkan lapak yang dijanjikan sehingga pedagang pun melaporkan pelaku Iksan ke Polres Sibolga. Para pedagang korban penipuan ini berharap agar Polres Sibolga dapat menindaklanjuti laporan pedagang tersebut yang kini disebutkan masih dalam proses karena pelaku sudah melarikan diri dari kota Sibolga. Mencari laporan pedagang, Pak Kasat mengatakan bahwa itu sedang ditindaklanjuti. Kalau pedagang yang tertipu itu berkisar 52 orang. Berapa total apa semua? Berkisar 800 lebih. Ini pedagang tertipunya di dalam hal memberikan uang iming-iming Iksan Tagalung, dia dapat membantu pedagang untuk mendapatkan kios. Iming-iming berarti sampai sekarang dapat atau tidak? Enggak ada yang dapat. Busana penonton, kita sambung balik Kota Kadi. Kalau di akhir tadi ada oknum ASN, ya kan? Kalau diberitakan inisialnya DH. DH. Ah, Yang tahu aku ada itu DHL, itu kan secara internasional. DHL kan? Iya, ada. DH. Kata mama kan tambah L. Ekspedisi. Ekspedisi internasional. DHL. itulah kok narasumber Iya. bercampur Iya, dua alam, Serba-serbi. alam nyata dan alam gaib. Iya. Ikoleko. Tapi semua kan yang pada kenyataan semua bisa digabung. Oke. Bagaimana biar rame? Nah, ternyata Pangulu, Ah. tulang dan busana sekalian. Selain daripada DH oknum ASN ada oknum lain non ASN. Artinya bukan ASN. Iya. Coba. Nah, Apa bukan itu? ASN. Kok kita udah curi tuh dari dan keluh kesah dari Ketua Forum Pedagang Bersatu. Oh, yang di video tadi ya? Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau kita udah keluh kesahnya, ternyata ada 50-an pedagang dan calon pedagang yang menjadi korban penipuan juga. Dan ada buktinya ditunjukkan kulihat. Nah, korban penipuan katakanlah, ya jual beli lah itu namanya. Iya. Karena dijanjikan bayar sekian, Iya. dapat kios, dapat kunci kios. Nah, menurut informasi dari ketua tuh, ya kan tadi dikatakannya apa? Mencapai 800 juta. Total uangnya. Hah. Kalau sempat Ken ikut lagi ku kasih uang itu, berarti nggak 800 lagi. Lagi lah. Iya, udah mau mencapai 1.200. Hampir 1 M itu. Iya, untung nggak ku kasih. Dan sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Sudah dilaporkan oleh Forum Pedagang Bersatu itu kepada pihak Polres. Iya. Maka disebutlah ditindaklanjuti. Kan biasa jawaban macam itu. Diplomasinya Iya, sedang proses dan mengumpulkan apa Berarti- bukti dan saksi-saksi, kalau di keterangan dan sebagainya. Di polisi itu kan dari selidik dulu, baru sidik. Ya, itu. Dan hebatnya, kalau oknum ASN itu inisialnya DH, oknum non ASN ko IH. Apa IH ini lagi? Yang setahu Ambo ada Ihan Bata. Iya kan, ikan bata kan? Ihan Bata. Oknum non ASN ko inisial namanya IH. Non ASN DH. Tapi luar biasa nang IH ko. Oh. Iya kan? 800 juta. Totalnya itu ya kan? 800 juta.
Kalau 10% sama aku itu udah bisa nikah sekalayamu, Pak. Alah, nanti kapo juga na seorang gobak. Asal resmi bisa. Kan iya kan, 10% dari 880. Jadi ditindaklanjuti oleh para pedagang ke pihak polisi, ke Polres, meminta supaya diusut tuntas lah itu. Udah diusut. Nah itulah yang kita tunggu. Si IH kok berprofesi apa yang dalam kok bisa-bisanya orang Non ASN, mungkin mengatasnamakan pengelola atau apa begitu. itulah nantadanga informasi itu kata Pangulo. Babisi saja. Ulang iya kan. Iya nah, elok babisi kita jangan tadangan di orang iya kan. Konon nan IH ko Iya. katanya ketua salah satu partai. Tapi ya Iya, babisi saja. ya makanya adalah ketua salah satu partai di Sibolga. Gaya-gaya main hau mah gitu berarti gue yang mencari. Jadi pertanyaan kita lah, ya kan? Iya. Apakah mungkin si IH ko bermain curang? Udah. Itu. Macam ini, Mama. Macam perumpamaan. Ahame. Seorang makan nangka, semuanya kena getahnya. Bisa jadi. Kok kata mama tadi apakah pertanyaannya main surang atau enggak? Ampun, enggak yakin. Satu orang yang yang berbuat memang. Menghitung segitu kan 800. Kita juga itu. Tadi tolong Iba, tolong Iba. Jadi itulah dugaan kita ya. Kita bukan menuduh tapi dugaan. Dugaan. Tapi mungkinkah ini bermain curang? Ini kan Pasti pasal. tidak mungkin. Tidak mungkin Nah, itu. Apalagi disebutkan pula ini ketua partai. Pantaslah tadi petugas pihak berwenang mengatakan sedang Proses. Menindaklanjuti. Iyalah benar. Sabananya bisa anak penonton dan para pedagang, calon pedagang dan alakan ditipu oleh si Polan tadi itu, iya kan? Ya jujur saja lah, kita harus percaya juga kepada pihak kepolisian. Karena apa? Ada teknik dan cara tertentu yang bisa dilakukan pihak polisi. Contoh, kerjasama dengan Polres yang lain, apakah di Sidempuan, apakah di Medan, apakah di Pekanbaru, ya kan? Bisa. Nah, kalau perlu apa? Mak lebih tegas lagi. DPO. DPO itu jadi apa? yang bersangkutan sedang tidak berada hari itu di situ. Ada lari, be. DPO itu apa? Ada lari. Daftar pencarian orang. Oh, Jadi kukira itu kan bisa dilakukan oleh polisi kan? Bisa. Sebarkan gambarnya. Wanted. Ya kan? wanted. Wanted. Dicari. Kalau Penipuan. Ya kan? Itu aja dah. Kalau sudah ada barang bukti atau dua alat bukti yang cukup, sudah dikategorikan tersangka. bisa. Kalau menurut laporan dari media tuh, aduh, kita ada sudah buktinya. diterima. Dokumennya ya. Pakai foto, tanda terima, iya, ada iya. foto. tapi yang dulu katanya makanya aku kasih uangku, ku kasih uangku ini nggak ada apa. Oh, buat pernyataan Tanda- tulang iya. bilang. Oh. Tapi nggak ada akuntansi, makanya nggak mau Mungkin ke pihak kemana lain bilang uang gitu. itu. Itu orang yang lain pula, ya kan? Berarti banyak ya? Banyak. Oh, itulah calo-calo itu ya gini itu. Nah, itulah. Jadi, maka agak tersingkaplah sakete. Agak terungkaplah sakete. Oh. Tersingkap Tersingkap, terungkap. dalam pikiran Ambo. Mengapa instansi terkait membuat surat pernyataan bahwa instansi yang bersangkutan tidak menerima bayaran? Atau pengakuan dari korban tadi, saya tidak menyatakan tidak memberikan duit. Itu mungkin yang sudah dapat kios itu. Iya. Tetapi mungkin ya instansi yang bersangkutan tentu membela diri, kami nggak terima uang, kok tiba-tiba datang menuntut kios. Iya, nggak sata-sata kami di situ. Nggak sata-sata. Sepeda bak aja pun nggak ada sama kami. Aku mau Sepeda bak. Sebenarnya Iya, nggak ada sama kami. sebagian nggak ada ya. Jangan lanja kami apa tertuduh. Belum apa-apa lagi kami ada nikmati udah kena saja kami. Tak bawa rendong. Iya, tebok rendong kami namanya. Ah. Itu.
aku gini jadi berpikir, ini kan bisnis. Aku kan kalau jualan kan orang bisnis, harus menghitung-hitung untung dan rugi. Iya kan? Contohnya aku kembali ke topikku tadi, jeruk mandarin ini, iya kan? Karena nggak dapat, karena kalau kita bisnis kan, kita bayar sekian, berarti tempat yang kita beli itu kan hak milik kita. Karena kita udah bayar kan? Setahu kita udah ada hak milik itu dah. Itulah, itu kan pemikiran atau penguasaan lah ya. Iya, hak gunanya. pemikiranku, iya kan? Nah, contohnya aku memberikan sampai 45 juta, 50 juta. Berarti aku membeli kios itu kan? Pemikiranku. Iya. Nah, rupanya usahaku jeruk inilah kempang kempis. Nah, jadi udah ada berpikir aku. Ngapain ku kasih 50 juta atau 45 ya kan? Atau 40. Tapi keuntunganku per hari belum tahu aku. Ya kan? Ya. Entah busuknya untungku. Ya kan? Oke, jadi Bagus aku gini. Daripada aku bayar, makanya aku buka lapak di pinggir jalan potongan gitu. Nggak bayar aku. bisa. Menambah sakit kepala kita tadi, Leko. Makanya banyak kawan-kawanku yang jualan di Paturang gitu. Kan nggak bayar lapak. Apa sampi-sampi. Patutlah macet jalan. Iya. Oh iya. Tapi tidak salah juga si tulang. Bah, kan aku orang bisnis beliau jualan. bersikap baik itu. Iya, tapi kan liar. Tidak tahu kami. Pokoknya di mana kami apa, di situ lalu lalang orang liar, cepat habis. Masa liar ala berbulan-bulan liar? Karena adanya itu yang apa, pemberi dan si Iya. penerima. Kalau liar mama gini ya. Sedangkan liar gepeng apa itu? Gelandangan dan pengemis ditertibkan. Jadi mengapa Anda ditertibkan? Berarti kami nggak liar. Oh, pas jawaban. Mantap. Wah. Iya. Karena bukan pedagang liar, karena pedagang dari luar, Iya. maka ditertibkan. Iya, gepeng itu kan karena liar. Iyalah. Iya. Oke lah, pedagang liar dan pedagang dari luar. Iya. Pertanyaannya kan resmi atau tidak? Itu Karena Sementara datangnya ditagih retribusi kami tiap hari. Sementara dulu kan ada janji yang bersangkutan, ya kan akan ditertibkan. Sekarang ini pedagang-pedagang kaki lima itu Masih tetap di situ. masih di situ. Makanya kami anggap ini macam penjual ini kami Peluang, anggap ini peluang, ya. indah. Ini pasar tradisional lebih jauh dari pasar yang kemarin itu. Kategori tertibnya tidak ada Iya. modernnya ya. Oh, baik itu. Oke lah soal itu. Karena apapun ceritonya, kita merasakanlah keluh kesah daripada para pedagang tadi itu, terutama korban penipuan tadi, ya kan? Maka kalau sampai 800 juta dilarikannya sendiri, dimakannya surang, itu tidak masuk di akal kita, ya kan? Nah, maka kalau tadi yang Bos sebutkan tadi, jadikanlah si Polanco menjadi DPO, daftar pencarian orang, ada untungnya yang lain tulang. Apa itu? Oke. Aku Apa untungnya lain? aku kalau masalah untung ini, aku cari apa itu? Oke, pingsan. Bah, orang namanya pedagang. Maksud Ambo dari hasil DPO tadi itu kalau tertangkap, Iya. kan si pelaku penipuan tadi kok dari DPO, maka DPO itu bisa turun menjadi DPU. Apalagi ini? Nggak tahu. Banyak kali istilah-istilah ya. Bah, DPO, DPU, DH, IH, apalagi? DPT. DPT. sementara itu. Oh. Jadi DPU tadi daftar penerima uang. Berarti nggak ada. Mengapa mau ketemu Mana situ? mengalir? Karena tidak mungkin ini nyoba kerja sendiri. PPATK Mustahil. Ya, maka kalau dapat dia sebagai DPO ditangkap, interogasi siapa DPU? Oh, Iya. berarti integrasi dia. Diintegrasi. Transmigrasi. Yang jelas lah. Tadi ini udah trans. Beda lah. Diintegrasi. Integrasi. Hah? Integrasi. Integ- Apa mana? Integritas. Oke lah. Interogasi. Kesimpulan hotak itu Hariko. Nah,
Pertanyaan ambo dah. Anta kok pertanyaan lagi itu apa? Pertanyaan pulang apa? Pertanyaan ambo. Kamano pengawasan Salamoko kaitannya pembangunan pasar tuh pada POG? Iya. Dan jelas ambo benarkan itu. Cuman ambo tadi minta kepada pihak forum tadi kata Mama. Forum Pedagang Bersatu Harus solid kurang kok. Memperjuangkan. Jangan mau bercerai-berai. Ini salah satu si tulang saja yang tadinya beliau yang ada di dalam tidak kebagian. Jadi diingat anggota itu perjuangkan dan penting apabila ada melanggar hukum diusut. Jangan mau negosiasi di luar yang tidak resmi. Iya. ya, karena macam itu pas ya, karena macam itu. Kalau diharapkan keping itu pulang balik, Walau-walam belum tentu. Maka proses hukum, iya kan? Iya. 5 tahun, 7 tahun, silakan. Apa pendapat tulang? Oh, Kesimpulan, ya. kalau aku tadi yang katanya apa artinya diawasi kan? Aku Mana pengawasan itu? Kalau aku nggak butuh itu, Jadi nggak butuh. Karena aku jualan pun, tidak diawasi polisi itu, bah. Siapa tahu aku selingkuh nanti. Masa 2 kali aku Internal. diawasi? Itu namanya apa dulu? Aku nggak mau diawasi. Waskat, pengawasan melekat. Iya. Langsung polisi toba. Iya, 25 jam aku diawasi tiap hari. Karena diawasi itu pun tidak juga bobol. Oke lah kalau itu. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan kita, ya kan? Mewakili di sana penonton sekalian, warga Kota Sibolga, khususnya para pedagang nanala atau calon pedagang nan prihatin kani tipu oleh sosok-sosok yang mengaku berkompeten untuk mengurusnya. Jadi ya sama-sama ya berharaplah kita itu bisa diselesaikan Dan dikawal. Ya. Dan kawal terus, terutama oleh para pedagang korban. Aku pun dikawal terus tiap hari orang rumah dah. Iyalah, dikawal lah. Dikawal. Ngapain disuruh mama lagi? Aku dikawal terus. Mangkonyo, jangan daging saja badan tuh. Jadi itu anak penonton, ya maaf, kok rasa agak bakal labian cerita kami, tapi itulah kenyataan dan ado Salamoko, gitu danga-danga, yuk kan, dan seakan-akan terjadi pembiaran, baik itu kira-kira. Yang mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari jangan patah semangat. Tahun 2023 akan banyak hal-hal lain dan akan kita hadapi. Kan begitu kan? Jelas itu. Kejutan. Yo, banyak hal. Kang kejutan ya. Sahabat itulah Dusana penonton. Terima kasih atas perhatian Dusana sekalian, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Terutama di perantauan. Rupanya ada hal masalah. Kejadian macam itu, korban pedagang ditipu begano-bogo dan di perantauan dah, iya kan? Bah, masih baik-baik juga si Boga tuh, kan begitu kira-kira. Itulah Dusana penonton. Siamat bintang siamat ketiganya bintang Puyulago. Dusana penonton sadonya kami doakan selamat. Kami nan bakarajo pun tak jauh lah dari Maru. Setuju? Setuju, ya kan? Balabu duduk di Kualo, duduk pincalang babadi haluan. Tentulah tak ada masalah di Curito, lebih jon kurangnya kami minta dimaafkan. Sabak itulah, sampai bersubuh balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana. Kapan jadi makan jualanku ini? Memang dilalai-lalaikannya, jadi apa kata? Ambo tadi kasih tujuh pandangan ambo apa? Seperti Pak Matambo. Sakit. Ini dia aja terus mangota. Apalagi Mama kecekkan tadi apa kok kepercayaannya mbok hokila orang apa ya? Saudara kita orang Tionghoa. Intinya membawa kebaikan dan kesejahteraan. Iya. Abi kameramen ko pada salah beko sida apa ya Nggak kan? usah, mali ini. Patang-patang lah beko dimakan. Nggak usah kita bagi, sama kita aja ini. Padahal emang ngangu-ngangu sih dulu. Kok di orang kena cocoknya apa? Apa itu? Cakik mari. Apa Kan itu? lo cakik mari. Enggak kan? Sampai tanya kami kumuna dulu. Mani bah. Mani. Mantap,
Pedagang pasar Sibolga Nauli kembali mempertanyakan terkait laporan kasus penipuan jual beli kios pasar Sibolga Nauli yang melibatkan sebanyak 52 orang pedagang yang telah menyetorkan uang untuk mendapatkan kios atau pelataran. Para pedagang tertipu oleh oknum bernama Iksan Hutagalung yang telah menawarkan lapak kios dan pelataran, dan dari keseluruhan pedagang total uang yang diraup pelaku sekitar 800 juta rupiah. Martion Sikumbang, Ketua Forum Pedagang Bersatu menjelaskan pelaku memberikan iming-iming kepada para pedagang bahwa pelaku dapat membantu mereka untuk mendapatkan kios dan pelataran. Namun kenyataannya para pedagang hingga kini tidak mendapatkan lapak yang dijanjikan sehingga pedagang pun melaporkan pelaku Iksan ke Polres Sibolga. Para pedagang korban penipuan ini berharap agar Polres Sibolga dapat menindaklanjuti laporan pedagang tersebut yang kini disebutkan masih dalam proses karena pelaku sudah melarikan diri dari kota Sibolga. Mencari laporan pedagang, Pak Kasat mengatakan bahwa itu sedang ditindaklanjuti. Kalau pedagang yang tertipu itu berkisar 52 orang. Berapa total apa semua? Berkisar 800 lebih. Ini pedagang tertipunya di dalam hal memberikan uang iming-iming Iksan Hutagalung, dia dapat membantu pedagang untuk mendapatkan kios. Iming-iming berarti sampai sekarang dapat atau tidak? Enggak ada yang dapat.